أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salam kenal, Bu Dokter yang soleha, Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Hikmah. Kok kita nggak janjian tapi marun-marun ya ini? Masya Allah, sehati dan seiman. Ya, semoga di hari ini kita bisa ya saling menambah pundi-pundi jariah kita, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil sama Allah ya dokter ya. Betul. Tapi tadi malam Masya Allah saya udah terobati duluan, ketemu di Amazing Muharram. Muncul juga ternyata dokter ya. Ya, mewek ya, kemarin mengandung bawang ya itu. Iya, untung udah bawa tisu duluan. Oke, tapi jangan berlama-lama ya, kita lanjut ke laptop. Ya, Iya. Masya Allah luar biasa. Tadi sudah dipaparkan sangat rinci dan Masya Allah luar biasa. Saya pun jadi kayak malu ya sebagai seorang muslim yang sejak lahir memeluk Islam, tapi masih luar biasa kerasnya belajar itu masih belum apa-apa nih dibandingkan dengan dokter Karissa, Masya Allah ya. Jadi beliau ini ketika belajar, ketika berislam sampai sekarang itu hampir nggak ada waktu kosong untuk belajar Islam loh teman-teman. Jadi selalu belajar dan belajar. Nah sekarang kita buka dulu kesempatan bagi sahabat semua yang ingin bertanya. Silahkan bisa via chat atau open mic. Silahkan, boleh bantu ya operator. Kalau belum ada nih, berarti saya yang nanya. Oh, ini chatnya udah diaktifkan belum ya? Kolomnya. Kolom chatnya sudah diaktifkan belum? Jangan-jangan masih ditutup, nggak bisa masuk pertanyaannya. Masya Allah. Ini kalau dilepas partisipannya lebih dari 100 kayaknya ya, Mbak. Ini kalau di sini di Zoom meeting 100, tapi di luar sana yang di Zoom Masya Allah lebih banyak lagi Insya Allah ya. Ini luar biasa, dan ini kapasitas teman-teman ini bukan hanya dari Pulau Jawa loh. Iya. Tapi saya sendiri dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan ternyata kita berdua itu sama umurnya, beda hari aja ternyata. Oh, iya. Saya pernah tugas di Banjar ya? Iya, di Kuripan. Kalau nyebrang langsung Palangka. Iya. Sudah ada? Iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Nafilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, bagaimana cara mengatur waktu? Bagaimana cara mengatur waktu belajar dalam keadaan yang super padat seperti yang dokter rasakan saat ini? Tapi kok masih bisa belajar gitu loh, super padat tapi masih tetap bisa. Oke, bagi ya sharing atau tips-tipsnya silahkan dibongkar habis sampai tuntas. Iya. Siap kita catat ya. Nah, ya. Nah, terima kasih pertanyaannya ya. Iya, saya itu terus terang agak kaget juga gitu waktu pertama kali selesai baca terjemahan Al-Quran ya, waktu itu belum bisa baca huruf Arab gitu. Itu dari baca Al-Quran aja langsung terpacu untuk ini harus dipelajarin lagi nih, sambungannya lagi gitu ya, di hadisnya, kemudian di buku-buku lainnya. Dan memang mentor saya ajarin untuk kita tadabbur Quran dulu gitu ya, kulik-kulik di Al-Quran dulu gitu, karena sumber yang paling pasti, yang paling jelas dan benar ya pasti di Al-Quran dulu gitu ya, sebelum kita baca buku-buku yang lain, dengar ceramah-ceramah yang lain gitu. Nah, dari situ akhirnya saya pikir, waduh, waktu 24 jam itu kan semua manusia dapat waktunya sama ya, sama-sama 24 jam, nggak ada yang satu dapat 25 gitu. Nah, jadi saya waktu itu gini ya, sebenarnya semua itu bisa kalau kita ada niat tadi, sama kita planning kayak tadi. Kalau nggak di planning, memang kayak ya udah nanti kalau ada waktu aja lah saya baca Quran misalnya, kalau ada waktu aja lah saya baca yang lain gitu. Saya enggak gitu. Bener-bener
tadi targetnya apa dulu gitu ya. Terus saya tahu yang harus dipelajarin apa dulu. Oh iya, ada Asmaul Husna. Mungkin awalnya bingung gitu ya, ngapain suruh ngafalin Asmaul Husna 99 itu, nanti kepentingannya tuh untuk apa? Nah, kadang kita tahu tujuannya untuk apa dulu, itu kadang bisa memotivasi juga gitu ya. Iya. Kenapa akhirnya saya menghafalin Asmaul Husna? Kalau boleh cerita sedikit, itu pernah kejadian yang tadi termasuk yang tentang penipuan masker itu. Saya baca tuh waktu itu pernah ada kisah seorang ustadz ya lagi ke tanah suci, sendalnya hilang. Nah, sendalnya hilang di sana, beliau sholat taubat gitu, kemudian beliau berdoa. Jadi Allah itu Al-Mu'id ya, maha mengembalikan gitu, salah satu Asmaul Husna juga gitu. Dan di situ termasuk selain tadi zikir doa Nabi Yunus yang saya amalkan, termasuk itu saya waktu suatu pagi gitu ya, ketika saya kurang 2 minggu menuju bulan Juli, saya janji untuk mengembalikan uang teman saya ikutin itu. Al-Mu'id, Al-Mu'id, ya Allah, Kau yang sanggup, Kau yang maha mengembalikan uang ini gitu ya. Teman saya udah baik banget minjemin uang, tapi saya posisi di pondok pesantren gitu. Saya praktek pun mungkin dalam sebulan ini gitu, nggak mungkin kekumpul uang segitu banyak gitu ya. Karena kan tadi saya cerita keuntungannya praktek itu saya tipis-tipis banget gitu kalau boleh dibilang. Nah kemudian gimana ya Allah gitu kan, itu pagi, kalau nggak salah setelah duha saya doa seperti itu, Masya Allah siangnya itu saya dapat WA, transferan 3 kali, nilainya tuh sekitar 82 juta, jadinya ditambah dengan kredit tabungan saya bisa kembalikan ke teman saya yang meminjamkan gitu ya, itu Masya Allah gitu. Dari situ saya langsung, berarti memang betul kita harus hafalin Asmaul Husna gitu ya. Kita nggak tahu kapan saatnya kita pakai sifat Allah yang mana gitu ya. Dan ternyata itu membantu banget, doanya itu terjawab gitu kan. Dan saat itu Asmaul Husna, doa-doa otomatis ya, apalagi kita tahu tuh ada waktu-waktu mustajab berdoa gitu ya. Dan nggak mungkin kan waktu dulu masalah bawa kemana-mana tuh buku kecil isinya doa gitu ya, ngafalin doa. Nah makin berjalan waktu ya alhamdulillah tanpa buku pun udah misalnya kita bisa doa. Tapi kalau ada yang baru lagi ya nggak apa-apa kalau harus baca buku juga gitu doanya gitu ya. Tapi kan yang penting kita yang disampaikan itu, jadi benar-benar saya rancang gitu. Kalau mungkin teman-teman susah sekarang banyak dijual tuh Muslim Planner gitu ya, banyak juga. Saya kadang waktu awal tuh nulis amalan sebelum tidur, banyak ya amalan sebelum tidur. Terus sampai saya bikin checklistnya apa yang kelewat ya, amalan di hari Jumat banyak banget juga kan. Jangan sampai udah mau maghrib di hari Jumat ada yang belum kita lakukan gitu. Oh iya, belum sedekah perasaan seharian ini gitu ya. Misal tuh Al-Kafinya belum selesai gitu kan, gitu. Tadi malam belum selesai gitu kan. Itu yang awal-awal sangat membantu untuk bikin habit gitu ya. Termasuk kemarin saya ditanya juga gitu di Zoom meeting yang lain gitu ya. Kalau dokter lihat ada buku banyak, iya alhamdulillah ya, saya banyak orang baik yang ngirimin saya buku, itu saya senang banget. Dan itu saya bukannya malah, waduh buku lagi gitu ya, tapi justru gini, oke, abis ini berarti kalau selesai baca buku ini, saya bisa baca buku ini. Jadi jangan kayak beban sih, kalau ada yang harus dipelajarin lagi, ya udah berarti setelah itu saya baca itu. Jadi ada terus continue gitu ya, nggak jadi beban gitu. Waduh, nanti kalau kita beban kadang malah nggak dibaca sama sekali semuanya. Jadi lebih ke situ sih, mungkin tipsnya adalah benar-benar kita bikin plan-nya gitu. Karena kan tadi ya, kita bisnis aja kita bikin plan-nya, apalagi untuk belajar buat bekal akhirat ini, bukan buat tadi ya, bukan buat sombong-sombongan gitu, tapi buat benar-benar Allah aja yang tahu nih ya, kita tahu kita niatnya kita, ikhtiarnya kita gitu. Seperti itu sih. Mudah-mudahan menjawab. Oh, insya Allah ya. Jadi tadi ya jawaban dari beliau bagaimana cara mengatur waktu itu pertama adalah planning kan. Nah ini kadang kita sering terlupa, padahal dengan kita merencanakan sama halnya kita mengatur keberhasilan, tapi gagal merencanakan sama dengan gagal itu sudah direncanakan, berarti sama dengan merencanakan kegagalan ya kan. Jadi ayo buat teman-teman yang belum punya perencanaan apa hari esok, mulai punya buku agenda Muslim Planner ya. Kemudian habits kan yang baik, Masya Allah,
Jangan sampai kita punya amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah yang membuat kita bisa tambah dekat sama Allah, ya kan? Justru terlewat. Tapi dengan ada yang disampaikan oleh dokter Gigi Karisa tadi, kita jadi makjeleb ya, makjeleb ya. Iya ya, kita masih banyak nih yang ketinggalan amalan sunnahnya. Jadi ayo sekarang habitskan dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Kemudian sebutkan asma Allah di saat kita meminta pertolongan, karena dengan 99 asma Allah di situ kan macam-macam. Allah Al-Mudabbir, Allah Maha Kaya, Allah Sang Pemberi pertolongan, ya dan sebagainya. Jadi dengan adanya kita menghafal Asmaul Husna, kita semakin dekat, kita semakin mengenal bahwasanya Allah itu maha segalanya. Jadi ketika meminta ya sama Allah lebih dulu gitu ya, bukan ke orang lebih dulu. Karena kalau sudah ke makhluk berarti kita lupa sama Allah. Padahal sejatinya Allah yang harus nomor 1, number 1. Oke, tuntas ya pertanyaan yang pertama. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Wah, udah banyak banget nih. Iya, Masya Allah. Kita mulai renungkan lagi. Bagaimana perasaan dokter nih setelah berhijrah dengan segala permasalahan yang muncul? Apa yang membuat dokter sangat yakin sekali untuk tetap di jalan hijrah? Oh, itu Masya Allah nih. Silakan dokter. Setiap saya ingat gitu ya, hari dimana saya akhirnya bersyahadat gitu, setiap saya sampai hari ini masih ikut kelas kristologi gitu, perbandingan agama. Di situ juga saya masih bukan buat saya berdebat ya, karena saya percaya kalau debat itu nggak ada ujungnya gitu ya. Kalau mungkin mereka akan pakai akal, tapi kalau hidayah tidak Allah berikan gitu ya nggak bisa gitu, akan tetap tertutup mata, telinga dan hatinya gitu ya. Dan jadi saya belajar itu bukan buat apa-apa, kadang buat ngecharge gitu ya, bahwa Masya Allah saya beruntung banget gitu ya. Walaupun tadi mungkin kalau teman-teman kenapa saya berusaha ketat banget waktunya gitu ya, nggak menyia-nyiakan untuk nggak belajar gitu, karena memang saya udah ketinggalan sama teman-teman jauh banget gitu ya. 36 tahun saya yang lalu itu bener-bener yang kayaknya ya banyak banget yang harus saya kejar gitu ya, untuk sama teman-teman yang usia mungkin lebih muda atau di bawah saya gitu kan. Itu saya harus kejar itu gitu. Itu sih mungkin motivasinya juga karena itu gitu kan. Dan kalau dibilang itu sih hal-hal itu yang kadang bikin saya jadi bersyukur gitu ya. Masya Allah kemarin saya nggak salah mengambil keputusan. Masya Allah kemarin pengorbanan saya nggak sia-sia gitu ya, karena ini adalah yang paling benar, ini ada yang paling tepat gitu buat saya, yaitu kembali ke fitrah. Alhamdulillah masih Allah kasih kesempatan. Orang bertanya, kok nggak kayak orang lain sih dapat hidayahnya sebelum menikah gitu ya. Saya udah punya anak, tapi alhamdulillah masih ada kesempatan gitu ya, belum sampai nafas di ujung sini gitu, masih dapat kesempatan gitu ya, alhamdulillah. Itu sih yang saya rasakan, dan alhamdulillah makin kesini saya makin melihat dan jatuh cinta dengan keindahan Islam gitu ya, dan insya Allah gitu ya, nggak mau ya sampai tergantikan dengan yang lain gitu ya. Insya Allah kalau dibilang kok kamu ini Islam banget gitu, bukan saya pilih Islamnya gitu kan, kenapa kamu lebih pentingin Islam daripada keluarga, daripada anak-anak? Bukan, saya mentingin Allah daripada makhluk gitu, dan Allah yang ada di dalam, yang dipercaya dalam, yang benar adalah yang di dalam agama Islam gitu ya. Tapi bukan saya memilih mementingkan Islamnya gitu, tapi adalah ya Allahnya gitu daripada makhluk, karena keluarga prioritasnya buat kita itu tetap makhluk kan gitu ya. Kalau kita kepada yang punya makhluk ya insya Allah Allah bisa lakukan apa aja ya untuk mengembalikan semuanya insya Allah. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi dengan adanya niat mengejar ketertinggalan, Masya Allah. Ya, jadi nggak mau kalah beliau ini. Beliau ini karena ingin berfastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena ternyata mengejar pahala itu ternyata Masya Allah luar biasa. Sungguh membahagiakan bagi orang-orang yang sudah masuk Islam. Karena apa? Ketika berbuat baik dapat pahala dari Allah. Allah suka sama kita ya kan.
kalau sudah kita udah kadung cinta sama Allah ya dokter ya, rasanya tuh pengen bikin Allah bahagia terus ya kan. Jadi bagaimanapun waktu super padatnya ya, bagi Allah ketika kita sudah memprioritaskan Allah, maka Allah akan selalu ada waktu buat mendekati Allah. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Alhamdulillah bahagianya bisa ikut acara ini. Maaf dokter, mau bertanya bagaimana dokter meyakinkan anak-anak dengan akidah barunya. Ini dari Ibu Wahyuni. Silahkan Bu Dokter. Sebagai seorang ibu ya. Iya, silahkan. Jadi kalau masalah saya emang khusus saya dan anak-anak itu agak complicated dan mantan suami juga ya. Dan apa namanya, kalau saran lawyer sih untuk waktu saat ini itu karena anak masih di bawah 12 tahun, jadi masih kalau secara hukum negara masih mengikuti agama saat dia dilahirkan gitu, agama yang sebelumnya itu. Dan sampai saat ini ya mereka masih di sekolah yang lama juga gitu ya. Dan masih baca kitab yang lama juga gitu. Tapi memang saya percaya gitu kalau gak ada hijab untuk doa ibu kepada anak gitu. Jadi yang saya lakukan itu saya selalu pastinya mendoakan mereka gitu ya, supaya dapat hidayah. Karena mau saya sekarang paksakan mereka kepada Islam, kalau nggak dapat hidayah nanti besar bisa bukan juga gitu. Sebaliknya dipertahankan tetap di agama sebelumnya, ternyata dia dapat hidayah, masya Allah gitu ya, alhamdulillah. Tapi memang ada bagian-bagian yang tetap saya lakukan itu ya, jadi contoh gimana tadi pribadi seorang muslim, kok mama saya udah jadi muslim malah misalnya jadi lebih nggak baik daripada sebelumnya, itu ya jangan sampai gitu ya. Nanti biar mereka nanti bisa tahu, bisa yakin. Dan memang mentor saya yang kebetulan kasusnya mirip dengan saya, baru dapat hidayah setelah menikah dan punya anak, saya tanya gitu, Kak, baiknya gimana ya? Aku salah nggak kalau aku belum ajarin atau gimana gitu kan? Karena memang kalau anak-anak kan pada dasarnya selalu pilih yang gampang, yang seneng gitu ya, yang lucu-lucu gitu kan. Tapi kalau misalnya dia nanti akan menilai sendiri dengan berpikirnya itu bahwa apa namanya, makanya saya nggak insecure waktu mereka baca kitabnya itu. Kalau perlu mereka harus khatam itu, harus pelajarin semuanya. Nanti coba kamu nanti ketika melihat Al-Quran gitu ya, itu mungkin insya Allah ya itu seperti itu sih posisinya sekarang, seperti itu. Saya nggak tahu ke depannya gimana. Mungkin kalaupun keluarga berkata misalnya jangan harap ya kalau kami ikut kamu gitu ya, mungkin ada pernah terucap seperti itu ya. Saya hanya berdoa dalam hati, untuk saya berharap, untuk saya mendoakan itu kan di dalam diri saya sendiri ya gitu ya. Kita nggak tahu juga satu detik ke depan bagaimana gitu Kak. Insya Allah apa namanya, kalau Allah berkehendak siapa yang bisa menghalangi gitu ya gitu. Jadi saya mau mereka bilang apapun ya saya nggak terpengaruh dengan itu sih gitu ya. Terlalu yakin gitu kalau sampai detik terakhir kan dihitung terakhirnya gitu ya. Selama masih hidup, selama masih ada waktu, insya Allah bisa kembali lagi ke dalam fitrah sebagai muslim. Ya, insya Allah ya. Jadi kita doakan ya teman-teman yang seluruh yang hadir baik di YouTube ataupun di Zoom, kita doakan kebaikan untuk Dokter Karisya dan juga anak-anaknya, keluarganya. Semoga Allah bukakan hati beliau untuk memeluk hidayah dan memeluk Islam seperti beliau juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena harus diingat ketika Allah memberikan hidayah itu hak Allah, bukan haknya kita manusia. Bahkan Rasulullah sendiri sedih banget gitu ya ketika harus melihat paman tercinta beliau meninggal dalam kondisi masih kafir. Kakak beliau meninggal dalam kondisi kafir. Jadi memang tidak ada ranah kita bisa membuka kunci hati orang. Tapi yang harus kita ingat ikhtiar kita. Ikhtiar kita menjadi teladan buat mereka. Kita bisa berkomunikasi tetap dengan ma'ruf. Karena bagaimanapun mereka adalah keluarga kita. Ya, semoga bisa bersatu nanti ya Dokter Karissa di dunia dan juga akhirat dengan anak-anak. Iya, semangat ya. Insya Allah kekuatan seorang ibu, doa seorang ibu itu sangat manjur.
lebih manjur daripada obat apa ya? Enggak, deng. Enggak. Oke, tadi ada lagi pertanyaan yang selanjutnya itu terkait dengan bagaimana menurut dokter ketika kemudian hijrah ya, hijrah berjamaah. Kan kalau kemudian kita hijrah sendiri nih ya, kita mudah goyah. Nah, bagaimana berhijrah secara berjamaah menurut doktermu gimana? Iya, Masya Allah, itu paling bagus ya gitu ya, paling bagus ya. Dulu saya waktu terus terang nih ya, sebelum saya rame waktu itu, kalau nggak salah ramenya itu pas Rasil ya, kalau nggak salah di Rasil TV waktu itu sekitar akhir April itu, dari saya syahadat menuju tanggal itu saya berpikir hijrah buat diri sendiri, belajar buat diri sendiri gitu. Tapi ketika ternyata yang saya pikir saya biasa aja kayaknya ceritanya sharingnya di YouTube itu ya, ternyata kok jadi rame, kemudian alhamdulillah menginspirasi orang gitu ya dengan belepotan yang ngomong gitu, tapi ternyata Masya Allah kalau Allah yang kehendaki ya mau pakai siapa aja bisa gitu ya, alhamdulillah gitu waktu itu. Dan sejak saat itu mungkin itu cara Allah juga untuk saya lebih menjaga diri lagi ya, karena kan kalau udah masa kita nggak walk the talk ya, kita nggak melakukan apa yang kita omongin gitu kan, Masya Allah nanti Allah marah kan, dibilang kita menyampaikan yang nggak kita lakukan gitu. Nah di situ saya apa namanya kalau seperti itu akhirnya tuh saya susah ngomong ya. Jadi yang sangat memudahkan saya, terus terang nih kayak misal tadi yang saya bilang satu hari itu satu juz, itu salah satu tipsnya itu ngajinya bareng-bareng gitu ya. Kayak misalnya waktu di MCI ini, kami tiap malam pada Isya itu sebenarnya ada satu hari satu juz gitu. Ketika kita ada uzur ya, seperti ini kan ada Amazing Muharram, tiap pada Isya itu kita kejar sendiri, jangan ketinggalan karena ibu-ibu yang lain itu akan tetap online ngaji barengnya itu gitu. Ya akhirnya kita tetap ikut yang lainnya atau aktivitas lainnya, tapi tetap komitmen untuk satu hari satu juz itu tetap kita kejar seperti itu. Nah itu memudahkan banget gitu ya, kalau kita rame-ramean gitu ngajinya bareng-bareng, yuk ngatamin Quran, itu bermanfaat banget dibandingkan kita bikin target terus ngerjain sendiri gitu ya. Sendiri kan nanti kadang excuse-nya banyak gitu. Buat diri sendiri ya udah gitu, ya udahlah besok aja, besok lagi, nanti akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Tapi kalau lagi bareng-bareng, ya ampun yang lain udah sampai 16 aku udah ketinggalan 3 hari misalnya gitu ya, atau gimana jadi termotivasi ya, motivasi lagi gitu, keinget dan dicariin kan, dok Ica kemana aja kok nggak ikutin ya, ini maaf ini banyak kajiannya pas pada Isya juga misalnya kayak gitu kan, jadi cariin gitu ya, alhamdulillah ada yang doain juga gitu. Jadi memang penting banget itu komunitas itu, karena memang lebih mudah ya serangan iblis itu kalau kita sendirian dibandingkan kalau kita lagi bersama-sama seperti itu. Iya. Jadi bisa dibilang garis merahnya itu kalau ditanya seberapa penting, sangat penting untuk berjamaah hijrahnya. Karena ya tadi orang yang bersendirian akan lebih mudah diterkam serigala. Ya, tapi kalau kita bersama-sama maka kita akan saling melindungi. Dan seperti pepatah atau seperti analogi lidi ya, kalau kemudian lidi itu satu saja, sebilah saja, maka akan mudah dipatahkan. Tapi ketika lidi itu kemudian berkumpul jadi satu, kemudian diikat dengan ikatan yang kuat yaitu akidah dan iman, maka untuk mematahkannya itu perlu waktu dan tenaga dan ya sepenuh hati dan sepenuh jiwa tentunya. Tapi dari sini ya kita bisa belajar bahwasanya nikmatnya beriman Islam, nikmatnya berjamaah itu benar-benar luar biasa ya dok ya. Indahnya Islam itu banget ya. Buahnya. Iya, buahnya itu yang luar biasa. Apalagi kalau kemudian sampai orang se-Indonesia ini mampu merasakan frekuensi yang sama. Pernah nggak dokter Karissa terbayang apa yang kita rasakan hari ini itu meluas? Ibaratnya panasnya iman ini tidak hanya di Zoom meeting ini saja, tapi juga sampai ke seluruh pelosok negeri, ke daerah-daerah yang belum terjangkau gitu ya,
sampai akhirnya ke seluruh dunia dan akhirnya kita bisa satu kepemimpinan. Pernah nggak terbayang seperti itu, dokter? Masya Allah, iya. Jadi ini kalau boleh cerita sedikit, Mbak. Jadi aku tuh senang banget gitu ya. Nggak pernah kepikiran kan. Jadi sebenarnya kan kita nggak minta-minta ya jadi terkenal atau viral gitu ya. Karena kan kita maunya ya terkenalnya sama penduduk langit gitu ya. Dirindukannya sama penduduk langit gitu ya. Bukan yang di dunia ini, apalagi ngidolain tuh sangat nggak mau gitu. Tapi kadangnya itu sangat juga jadi booster buat saya sendiri ketika mereka cerita. Ada yang ngirim ke saya bukan buku baru itu, tapi di dalamnya ada terselip surat, yaitu dokter, buku ini sebagai apresiasi kami. Kemarin Mei saya dan adik saya akhirnya bersyahadat, Masya Allah gitu ya. Itu jadi kekuatan buat saya. Kemudian itu ada lagi satu orang di cerita di Malaysia, itu teman-teman kantornya yang tadinya nggak berhijab, wanita-wanitanya jadi berhijab setelah nonton. Dan itu pahala jariahnya Masya Allah mengalir terus buat dokter. Di Makassar, di suatu kampung katanya yang tadinya pada takut gitu ya untuk mengambil keputusan syahadat, akhirnya pada bersyahadat. Masya Allah gitu. Aku merinding banget saya dengarnya, Masya Allah. Betul. Bukan saya gitu, saya Masya Allah saya siapa gitu ya, Ustazah juga bukan gitu. Nah terus dengarnya tadi kemarin ada yang salah satu bapak-bapak yang bersyahadat karena ngelihat gini, saya lagi share di Zoom seperti ini di channelnya orang gitu, itu Masya Allah gitu, itu jadi kekuatan. Masuk saya juga udah dapat surat kaleng dari Amerika loh Mbak. Itu tapi ini bukan tentang orang bersyahadat, tapi adalah lebih justru menyalahkan keputusan saya ini gitu ya. Dan tapi nggak apa-apa gitu ya. Ternyata nyampe loh ke sana gitu dalam hati saya gitu, karena kalau mereka berpikir bahwa dengan ngirim itu akan menggoyahkan akidah saya, ya insya Allah ya enggak lah insya Allah gitu ya. Jadi tapi saya berpikir saat itu Masya Allah ternyata memang hari-hari ini kita mudah banget ya sebenarnya untuk melakukan menemukan sedikit saja celah untuk melakukan kebaikan, celah untuk melakukan syiar dakwah siapapun kita gitu ya. Karena dengan kita sekedar tekan tombol share, forward gitu ya, itu udah insya Allah kita dapat pahalanya gitu ya. Gitu. Dan alhamdulillah mungkin ya banyak orang Asia berterima kasih untuk orang-orang yang saya ada hari ini juga berkat doa banyak Mbak, banyak yang baru ngaku. Teman kuliah saya, teman kantor saya, pasien saya yang mendoakan saya satu hari seperti saat ini gitu. Doa mereka berapa tahun lalu bahkan gitu ya. Jadi hati-hati dengan mulut kita gitu ya, selalu ucapkan yang baik gitu ya. Kita nggak tahu kapan itu terjawab karena saya produk dari doanya orang-orang gitu. Luar biasa ya. Iya. Terakhir kita minta kesan dan sekaligus kata penutup ya, karena setelah ini kita ada sedikit penyampaian dari founder Kafahpreneur, karena kita di sini juga ingin hijrah kafah, tidak hanya hijrah secara iman, tapi kita tahu ya dokter, di masa pandemi ini banyak sekali orang yang kena dampak secara finansial. Jadi kami dari Kafahpreneur benar-benar ingin memberikan solusi secara finansial nantinya. Tapi jangan ya, Dokter Karissa keluar dulu. Kami berharap Dokter Karissa masih bersama kami. Semoga ini nanti bisa jadi informasi penting juga untuk kita semua. Ya silakan Dokter Karissa untuk kesan sekaligus kata motivasi atau sebagai penutup sebelum beralih ke founder Kafahpreneur. Silakan. Iya, saya sedikit aja mungkin yang saya pernah sampaikan juga waktu acara hijrah bareng gitu ya. Kita mengukur gitu ya, untung ruginya hidup kita itu udah bukan lagi dari materi, dari penghasilan yang kita dapat, dari harta kita gitu yang kita miliki, tapi dari bagaimana untung ruginya Islam gitu ya. Janji Allah kalau kita menolong agama Allah di Quran surat Muhammad ayat 7 itu, insya Allah, niscaya Allah akan memberikan pertolongan dan akan menetapkan kedudukan kita. Ya, kayak tadi semua hawa nafsu, keinginan, mimpi-mimpi kita, semua kita tundukkan di bawah Islam gitu ya, di dalam syariat-syariat Islam. Insya Allah kalau jalan kita lurus,
Allah akan memberkahi yang memberi jalan keluar gitu ya, dengan penuh keberkahan gitu. Percuma dapatnya banyak tapi nggak berkah gitu ya, tapi kalau sedikit kita syukuri dan nikmatin gitu ya, dan bisa berkah gitu, jadi amal jariah, jadi pahala buat orang lain, bahkan bermanfaat buat orang lain. Insya Allah itu bisa jadi tabungan kita ke akhirat. Itu aja Mbak Hikmah. Masya Allah, luar biasa. Kita pegikan takbir bersama. Allahu Akbar. Ya, kita berkomitmen di sini bersama bahwasanya Dokter Karissa nggak sendiri, dan kita ingin juga ya hijrah dengan serius dan bareng-bareng ya. Oke, syukur kasih Dokter Karissa yang dirahmati Allah, yang soleha. Semoga kita dipersatukan oleh Allah ya, nggak cuma di dunia ini saja, tapi juga di akhirat kelak, yaitu di jannahnya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk sedalam-dalamnya berkenan hadir untuk di Kapapreneur, dan semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan.